nanti sampaikan ke kami dan itu juga eviden Bapak klaim ya, itu sudah latihan tingkat pertama. Monitor ya Pak Kakansar. Monitor. Kami juga pun monitor percakapan kasih latihan dengan Makassar yang giat latihannya pada tingkat ketiga yaitu pelaksanaan manuver, dan kami juga mohon dipandu kepada kasih operasi dan kami untuk terkait dengan kegiatan persiapan latihan SAR. Baik, Pak Kakansar, ini kan memang untuk yang teman-teman di Makassar. Mudah-mudahan setelah saya panggil satu-satu jangan live dulu ya Pak. Pekanbaru, Makassar jangan live dulu biar nanti ada informasi yang tidak ada miss ya. Untuk latihan manuver ini Bapak jangan sampai pas arahan direktur kemarin kapalnya trouble Pak. Bapak bisa latihan tingkat pertama olah gerak dulu menggunakan harngnya kapal sekaligus penyelaman. Silakan Pak, Bapak jadikan kalau memang masih ada anggarannya. Terus Bapak masuk pola pencariannya, terus uji alkomnya. Karena selama ini yang kami evaluasi tahun lalu, ya rata-rata adalah kendalanya di frekuensi radio. Selalu disalahkan itu, di G-Log-nya kah, atau Marine-nya kah, atau itu sebelum tingkat ketiga, Bapak sudah latihkan itu dari sekarang, Pak. Di tingkat pertama ini mulai sekarang bolehlah Bapak menggunakan Marine Wi-Fi, aktifkan, terus di G-Log-nya. Jadi pas saat nanti latihan, masukin di RGB, channel frekuensi latihan itu yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai kita malu dengan potensi. Basarnas latihannya begini-begini aja kan gitu. Frekuensi radio masih begini. Nah, kalau tidak bisa, Bapak bisa koordinasi dengan Rapi atau Orari, minta bantukan dari sekarang. Begitu Pak Kakansar. Baik, terima kasih Pak Diansyah terkait dengan apa yang sudah diarahkan di Rektur Kesiapsiagaan pada Vikon hari Rabu kemarin. Kami memang mengutamakan untuk alut kami ini selalu siap, apalagi nanti pada saat pelaksanaan latihan SAR, kami betul-betul mempersiapkan seluruh peralatan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan latihan SAR, terutama untuk komunikasi. Nanti kami juga sesuai apa yang sudah disampaikan, nanti kami akan komunikasi juga dengan Srop maupun Rapi. Baik, terima kasih Pak Kakansar. Nanti kasih op di sesi keduanya kami kumpulkan kembali untuk penyusunan skenario RGB dan teknis administrasi lainnya ya sebelum Bapak melaksanakan pelaksanaan. Ada yang ingin disampaikan Pak? Satu putaran dari Ternate. Baik, sementara itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Diansyah dan tim supervisi. Kami juga sangat membutuhkan panduan terus sampai nanti tahap pelaksanaan latihan SAR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakansar. Ternate dengan kasih opnya sudah hadir. Baik, Biak ada Biak? Pak Septinus? Mas Ohim, Biak ada? Kamu standby? Biak nggak ada kayaknya nih. Biak belum gabung ya? Gabung. Oke, Biak belum gabung. Ini kita ke Banjarmasin. Banjarmasin, Pak Wasino, silakan di unmute. Itu laptopnya Mas Ohim. Siap, sudah. Sudah ya. Pak Wasino, monitor Pak. Nah, dia masih belum bisa. Sohim. Pak Wasino, mohon diklik. Suaranya dibesarkan Pak, jangan laptop yang dibesarkan, ntar repot lagi. Baik Pak Wasino, Banjarmasin, kecelakaan kapal, yaitu kapal terbakar. Tanggalnya kan kalau nggak salah Juni-Juli Pak. Nah itu mohon konfirmasi ke kami bulan apa Pak. Tapi kalau tadi sudah ada Makassar di Oktober, Bapak jangan di Oktober lagi Pak, karena sudah ada 12 Kansar ditambah 2 kegiatan antar negara yang di bulan Oktober Pak. Silakan Pak. Mas Ohim. Dibantu Mbak Nina atau Mas Denny? Itu kayaknya bermasalah laptopnya, nanti saya kirim Pak lah. Ya Pak. Brosur laptop yang bagus Pak. Brosurnya aja Pak, bukan laptopnya. Mas Denny atau Mbak Nina? Selamat pagi Pak Kasilat. Alhamdulillah, untung bener Pak. Selamat pagi Pak Masino. Silakan Pak.
Saya sampaikan yang rencana untuk latihan Sarda di Banjarmasin memang kemarin kan bulan Juli ya, bulan Juli. Ya memang untuk di Banjarmasin ini sampai sekarang ya mengenai COVID-19 ini malah bertambah terus gitu. Maka kita mengambil merubah jadwal itu bulan Oktober. Bulan Oktober tanggal 20 sampai tanggal 23 yang kita rencanakan. Dan di situ yang kita laksanakan nanti adalah kapal terbakar. Dan kita mengambil lokasi nanti di Sungai Barito, ya, Sungai Barito sekitar 500 meter dari Pelabuhan Trisakti. Dan alhamdulillah untuk sementara Banjarmasin ini sudah koordinasi dengan provinsi yang ada, termasuk yang paling kita perhatikan dari KSOP sudah kita koordinasi per telepon, sudah termasuk dari perusahaan tambang kita ada 2 yang kita nanti libatkan, ya, yaitu dari MBS sama MBSS. Itu rencana kita nanti akan melibatkan Takbut 2, ya, Takbut 2. Itu kita sudah koordinasi per telepon. Alhamdulillah secara komunikasi sudah disetujui, ya, dari pihak dari perusahaan tersebut. Itu Pak Kasilat. Yang lainnya memang saya juga belum tahu persis ini nanti untuk wilayah di Banjarmasin ini sampai saat ini kan perkembangan COVID-19 ini bertambah terus gitu, ya, tambah terus. Ya, tetapi kita tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan sikap COVID-19. Saya kira itu Pak dari Banjarmasin. Kalau memang nanti ada arahan untuk Banjarmasin untuk merubah jadwal, tentunya saya harus berkoordinasi dengan kepala kantor. Ya. Baik Pak. Sementara. Pak Wasino, terima kasih saya tangkap Bapak menjadwalkan 20 sampai 23 Oktober. Ini masih bisa tentatif ya Pak ya. Kami juga melihat itu ada 3 kansar dengan waktu yang bersamaan, 1 latihan antar negara Pak. Ya. Kami bukan tidak karena overload di beberapa Charlie-nya Pak untuk memantau pengendaliannya Pak. Tapi silakan aja Bapak, nggak apa-apa, masih 20-23 Oktober. Oke, untuk kapal terbakar tadi Bapak sampaikan ini tingkat ketiga ya Pak ya, manuver ya Pak. Betul. Oke, sama Pak dengan Makassar, dengan Ternate, artinya Bapak melakukan tingkat keduanya itu CPX atau TTX itu Bapak rencanakan Pak dengan peserta yang sudah Bapak jadwalkan dengan latihan tingkat ketiga. Tingkat pertamanya pun juga sama, Bapak melakukan latihan kapal terbakar. Berarti Bapak sebelum latihan kapal terbakar itu Bapak menggunakan kapal SAR Banjarmasin. Bapak di tingkat pertama mulai dari sekarang Bapak bisa menggunakan latihan itu water cannon-nya. Jangan sampai nanti pas simulasi kapal dibakar, water cannon-nya keluarnya cet, nah malu-maluin. Nah, jadi Bapak langsung menggunakan water cannon-nya, bagaimana ABK menggunakan water cannon, APD-nya bagaimana. Itu Bapak latihkan di latihan bergu Pak, yaitu khusus ABK. Rescuernya bagaimana, apakah menggunakan rigid, nanti Bapak latihkan. Itu bagaimana tender rigidnya itu si kapal, nanti transfer korbannya bagaimana. Ya, Bapak baca buku panduan yang kami kirim di contoh terakhir itu lampirannya itu sudah ya, silakan Bapak tambahkan, itu standar minimalnya Bapak seperti itu. Komunikasi pun juga sama ya. Bapak mau 500 meter dari Trisakti nggak ada masalah. Ya, cuman yang ingin saya sampaikan, renkonnya ada nggak kapal terbakar yang di sana? Kenapa? Kalau memang ini yang sekarang lagi hotnya kan Santika Pak nih. Nah, Santika itu kan juga jadi hot issue juga ya. Itu ada kendala nggak hot issue itu di Santika? Karena kan Banjarmasin juga pengerahan aset ke sana. Ya, itu bisa diangkat studi kasus kalau memang renkonnya tidak ada. Ya, kalau renkonnya sudah ada kecelakaan kapal terbakar, Bapak silakan uji renkon tersebut. Tapi kalau renkon tersebut belum ada, ya Bapak bisa melakukan studi kasus hasil operasi yang ada di Banjarmasin. Paling banyak memang kan Banjarmasin kecelakaan kapal. Saya setuju sekali Banjarmasin mengangkat Sarda kecelakaan kapal. Tinggal nanti dispesifikan apakah itu kapal terbakar, tenggelam, oke Pak. Bapak tinggal lihat di hasil operasi. Ini kami masih hanya menginventarisir
belum fix ya Pak. Nanti pas saat fixnya itu ya Bapak sudah menyurat ke pusat. Nah, menyurat ke pusat setelah melakukan asistensi dengan kami, fix kapal terbakar atau tenggelam, itulah yang akan nanti Bapak latihkan. Jadi masih bisa tentatif berubah Pak. Ya, mulai sekarang Bapak bisa apa? Bisa menentukan lokasi latihan, nggak ada masalah Pak. 500 meter dari bibir pantai apa dermaga itu oke, karena saya yakin bisa dilihat dari dermaga. Nah, terus Bapak lagi mengkhawatirkan COVID-19. Nah, nanti di TTX-nya itu Bapak di tingkat keduanya, Bapak khawatir TTX-nya itu Bapak bisa menggunakan Zoom, aplikasi meeting ini tanpa harus tatap muka langsung. Ya, jadi panduan-panduan yang sudah diarahkan oleh direktur, Bapak bisa menggunakan itu. Nanti pas saat tingkat manuver ketiganya, lengkapilah itu dengan APD-nya dan serta jaga jarak. Dan juga artinya juga yang terlibat itu ya jangan semuanya diundang Pak, yang sesuai dengan stakeholder yang terkait saja. Dan tugas fungsinya, artinya kalau memang SROP tugas fungsinya untuk pemapelan, ya sudah mereka nggak usah diundang lagi ke kantor SAR atau ke dermaga. Tugas fungsinya dia silakan aja di SROP atau di yang lain-lain di Sah Bandaran silakan. Begitu Pak Wasino Pak, di monitor Pak. Monitor, terima kasih Pak Kasilat. Sementara dari Banjarmasin seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya, saya juga khawatir Pak, COVID-19 juga tetap APD-nya disiapkan, cuci tangan, jaga jarak Pak. Ya, serta jaga hati Pak. Makasih Pak Wasino ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak dari Banjarmasin untuk kami? Saran atau yang ingin pertanyaan? Sementara dari Banjarmasin itu dulu Pak, nanti untuk apa namanya mungkin ada tampaknya mungkin pertelepon lewat Pak Adriansyah kita sampaikan. Baik. Makasih Pak Wasino, minggu depan kita kumpul lagi dengan 8 Kansar ini, kita nyusun skenario, kita susun RGB bersama, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Makasih Pak Wasino, silakan standby. Ya, kami lanjut ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kayaknya ada Kak Kansarnya ini. Ganteng bener pakai kacamata Mas Wai. Belum pulang ke Cipinang deh Mas Wai, Cipinang udah banjir. Silakan di unmute itu Cipinang Mas Wahim. Siap, sudah. Selamat pagi Kak Kansar Tanjung Pinang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok jadi khotib ini udah nih. Kasih latihan bersama rekan-rekan dari perwakilan kantor 8 kantor dari Banten, Lampung, Makassar, Tanjung Pinang, Ternate, Biak, Pekanbaru, dan Banjarmasin. Ini tidak terlihat sepenuhnya untuk muncul. Hanya beberapa yang mewakili. Baik, untuk perwakilan Tanjung Pinang, saya mungkin dari sesi untuk penekanan bahwa kami melaksanakan tugas sudah 1 tahun ini, baru melaksanakan latihan SAR daerah, di mana kami ambil atau kecelakaan pesawat, namun kita asumsikan ini pesawat landingnya atau kejadiannya di Gunung Hutan, ya. Ada di daerah Kabupaten Bintan. Dari pengalaman memang dari signifikan untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang memang 94 di perairan. Namun kita berkesepakatan atau melihat dari komposisi yang semakin padat di daerah Kepulauan Riau, terutama di Bandara Raja Pisabilillah Tanjung Pinang dan di Batam yang sangat padat, tidak tutup kemungkinan juga pesawat-pesawat itu melintas di daerah Kabupaten Bintan. Sehingga kami kami laksanakan kecelakaan pesawat yang mengalami kecelakaan di Gunung Bintan. Adapun persiapan-persiapan yang kami lakukan secara teknis nanti mohon saya dengan rencana kegiatan kami. Ya, tentunya dari pihak pusat dalam ini kasih latihan, di mana setiap sesi, setiap pertemuan, mohon kami dibantu, artinya dari sisi pertemuan A, B, dan seterusnya, sehingga lebih teknis untuk mempersiapkan lebih matang lagi. Kemudian dari dasar itulah kami lakukan untuk kecelakaan pesawat, sehingga akan lebih memfokuskan kami mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya dari tahap pelaksanaan, di mana
perencanaan kita pun siap dari RGB, siap dan seterusnya. Ya. Kami lakukan kecelakaan itu di bulan September. Di bulan September tanggal 13, 14, 15, 16. Di mana rencana, ini belum 100%, di mana rencana tanggal 13 registrasi, 14 pembukaan, 15 pelaksanaannya, dan 16 kaji ulang. Namun dari persoalan yang berada di Kepri Tanjung Pinang di wilayah Tanjung Pinang dan kabupaten, karena ini perbatasan, ya. Ini peraturan protap COVID sangat ketat, karena di Bintan ini zero ya, zero untuk COVID ya, sehingga dia lebih steril ya pelaksanaan kalau kita laksanakan di sana. Nah, saya berharap ini perubahan-perubahan yang akan kami sampaikan nanti. Jika ada perubahan, kami akan sounding kembali lagi. Untuk sementara di awal atau di minggu ketiga bulan Juni, kami akan sounding ke wilayah Bintan untuk memastikan berkoordinasi dengan Bupati Bintan ya dalam hal ini. Kami secara WA atau telepon sudah welcome, mungkin minggu depan kami ke sana untuk memastikannya. Untuk lebih teknisnya nanti akan disampaikan Kasiop untuk kasih latihan. Ya, berharap tetap kami bimbing, artinya minta bimbingan dari kasih latihan dalam hal ini supaya nanti kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan rencana. Demikian dari saya. Salam kompak selalu, apiknya menjaga sama Gram. Salam dari Tanjung Rescue. Wah, terima kasih Pak Kakansar. Ulang satu Pak, salam sehat selalu Pak. Minum jamu tolak aja. Baik Pak Kakansar, sudah kami tangkap. Untuk tanggal cocok sekali Pak, September masih baru 3 kantor SAR Pak. Bapak memplotkan 13, 16 September nggak ada masalah Pak. Cuman pertanyaannya, renkonnya kecelakaan kapal sudah ada Pak? Sudah ada. Coba nanti kasih aja. Ada ya, renkon sudah ada, mantap. Tahun berapa itu Pak? Tahun lalu ya Pak ya, Pak Eko ya? Oke, mantap. 2019. Renkon terbaru Pak, 2020. Wah, 2020, mantap, langsung uji renkon. Kalau nggak salah kasusnya udah ada ya Pak, kecelakaan pesawat jatuh juga tuh yang punya di Bintan ya Pak ya, perairan Bintan tuh. Ya. Oke. Poinnya jauh Pak Eko. Ya Pak. Ya. Oke, uji renkonnya sudah ada, mantap. Kecelakaan case-nya sudah ada. Walaupun tadi Pak Kakansar sudah menyinggung 94% perairan, paling banyak juga di stress alertnya nggak ada masalah Pak. Ya, renkonnya sudah ada, hasil data operasinya sudah ada, terus juga hasil analisis peta kerawanan, artinya potensi Tanjung Pinang merupakan juga jalur paling terpadat. Nah, frekuensi penerbangan, kemungkinan jatuh pesawat tinggi, silakan, sangat baik. Ya, tadi kalau nggak salah Pak Kakansar tingkat ketiga ya Pak? Iya betul Pak. Oke, tingkat ketiga manuver, mohon tingkat keduanya dilaksanakan. Apakah itu sebelum tanggal 13, apakah pas tanggal 13, atau 1 minggu sebelumnya Bapak melaksanakan tingkat kedua dengan peserta yang sudah Bapak tentukan tersebut, TTX atau CPX. Tadi Pak Kakansar menyinggung itu zona green, sangat ketat. Jadi sarannya mungkin dari kami bisa menggunakan aplikasi virtual untuk BIMTEK-nya, ataupun bukan BIMTEK, atau TTX-nya ataupun CPX-nya. Ya Pak ya. Kalaupun harus offline, physical distancing-nya harus dilaksanakan. Untuk tingkat pertama, Bapak, ini kan kecelakaan pesawat jatuhnya di Gunung Hutan. Nah, artinya di tingkat pertama ini, latihan personalnya Bapak sudah bisa melatihkan dari Januari ya sampai dengan Desember ataupun sebelum ini, itu latihkan orientasi medan, yaitu di mana? Baca resection intersection-nya ya di Gunung Hutan. Terus evakuasi di ketinggian kalau memang itu nanti untuk menuju latihan tingkat puncaknya. Latihan berebunya juga sama ya, berebunya di reservoir ya, menggunakan metode pertolongannya itu di teknik pertolongan di Gunung Hutan. Yaitu jungle rescue-nya juga Bapak mainkan di sana. Antar rebunya Bapak menggunakan, Bapak uji coba nanti di Gunung Hutan mana tadi nggak salah tadi. Nah, itu coba Bapak kirim tim latihan. Di hutan mana, Pak? Gunung Bintan. Gunung Bintan. Sekalian Bapak sekarang sudah sambil tahap perencanaan, Bapak latihan binsiknya, pembinaan personilnya ini ke Gunung Bintan, tes frekuensinya Pak. Menggunakan Digilog kah, HTRA kah, atau Kakodan kah, silakan, atau telepon satelit. Nanti saat itu bisa konekkan dengan BCC.
sampaikan dengan kami mau Bapak latihan kapan, ya bergunya. Nanti kami menggunakan rager atau menggunakan radio. Ada tim yang supervisi yang standby. Nah, nanti frekuensi tersebut yang akan dilaksanakan dipakai untuk latihan tingkat puncaknya itu di tanggal 13 sampai 16 September. Begitu Pak Eko, monitor Pak. Siap, monitor. Terima kasih, Pak. Ya, jadi Bapak nanti tingkat pertamanya nggak usah latihan water cannon-nya kapalnya Tanjung Pinang, karena arahnya gitu. Kita menuju ke sana. Tapi setelah informasi harnya masih ada, pemeliharaan kapal masih ada, setelah Latsarda oke-oke aja lah. Olah gerak kapal sih oke. Tapi tingkat pertamanya Bapak coba menggunakan cara evidence-nya menuju latihan puncaknya itu kecelakaan pesawat. Bagaimana evakuasi di kemiringan, transfer korbannya. Ya, kalau Bapak menggunakan NBO 105-nya bagaimana mau rappling silakan aja kalau Tanjung Pinang sanggup kan artinya Kakak Kansarnya menggunakan NBO. Woi, sanggup. Ini Pak, kemudian Pak Dil ada di join meeting ini. Wah, mantap ini. Biasa itu kita. Baik. Kasih latihan satu putaran untuk pelaksanaan 13, 14, 15 dan 16. Ini baru asumsi kami. Kami untuk sounding awal mungkin untuk tahap mungkin kalau ada perubahan-perubahan segera akan kami laporkan ke kasih latihan. Siap. Mudah-mudahan pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, tapi ini keputusan nanti mungkin minggu depan kami laporkan kembali. Demikian, salam kompak selalu ya, salam sehat selalu. Baik Pak Kansar. Wah, waalaikumsalam. Ini beliau tuh energik banget minumnya, nggak tahu saya minum apaan dia. Kayaknya klorasin 2 sama kopi hitam kayak ini. Ya. Pak Kansar, tanggal ini bukan tanggal fix. Kami hanya menginventarisir 8 kantor SAR ini, dikurangi Lampung 7. Ya, ini belum tanggal fix. Nanti minggu depan diberikan panduan lagi, kita nyusun RGB bareng, ya kan. Nanti harapan kami kasih op itu memaparkan ke Kakansarnya, Pak. Nah, memaparkan ke Kakansarnya tentang RGB tersebut yang sudah fix sebelum dikirim ke Direktorat Kesiapsiagaan. Kalau nanti Kakansarnya diminta juga paparan dengan direktur, ya Bapak juga harus menyiapkan itu, ya, karena penyelenggaranya adalah dikasih operasi. Gitu Pak Eko ya, dimonitor Pak. Baik, Pak. Jadi untuk rencana garis besarnya kami sudah siapkan Pak, tinggal Luar biasa memang. saja. Kirim Pak, coba kirim Pak, Japri ke saya. Kalau bagus kita jadikan role model. Ternate juga udah jadi Pak, Ternate. Ya Pak Saiful ya, ternyata udah jadi di bagian penutupan dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bercanda ya. Baik, Pak Eko ada mau tambahan Pak pertanyaan? Jadi demikian Pak yang dapat kami sampaikan dari Tanjung Pinang sesuai dengan rencana RGB kami untuk pelaksanaan latihan SAR daerah, yang mana kami akan melaksanakan tentang kecelakaan pesawat di Gunung Bintan, Kabupaten Bintan, yang tadi telah dipaparkan oleh pimpinan kami. Rencana kegiatan juga akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai tanggal 16 September tahun 2020. Dan tadi telah disampaikan bahwa ini perencanaan saja, dan untuk RGB sama Renkon tentang latihan pelaksanaan kecelakaan pesawat kami sudah siap, tinggal menunggu koreksi dan tanda tangan dari pimpinan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dari Tanjung Pinang. Baik, Pak Eko, tanggal 13-16 saya melihat kan ada 13, 14, 15, 4 hari Pak ya. Bapak bisa menggunakan tingkat keduanya 1 hari aja Pak, boleh? Kayak Biak tahun lalu dia full manuver, 1 hari dia CPX gladi poskonya. Boleh Pak, Bapak sisipkan 13 registrasi, BIMTEK-nya, 14 Bapak CPX, 15-16 Bapak gunakan untuk manuver. Kan nggak mungkin manuver 2 hari Pak. Nah, ya kan, 1 hari biasanya sudah selesai, berapa jam kan sudah selesai, Bapak bisa gunakan itu Pak. Oke Pak, is oke. Ini maksimal 1 hari sebelum tingkat ketiga Bapak gunakan latihan tingkat keduanya. Terus, apa tadi? Untuk Renkon ini kan Bapak bilang menyampaikan belum dikirim. Nah, Bapak sampaikan kirim ke pusat. Nah, nanti kalau sudah di-assign sama Kakansar, ya kirim baik hard copy-nya pun soft copy-nya kirim ke kantor pusat. Nanti itu kami akan jadikan evidence penguatan bahwa Bapak sudah punya Renkon. Case Bapak sudah ada, kasusnya operasi sudah ada, tinggal kita menguji latihan tersebut. Begitu Pak Eko, monitor Pak. Baik, terima kasih. Lain-lain masih menunggu arahan lebih lanjut nantinya. Mohon arahan dan petunjuk dari Kasilat untuk Tanjung Pinang. Terima kasih.
Dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Pak Eko ya Pak, standby dulu Pak. Baik, Yang Pak. mata masih lama, Pak Ternate itu. Oke, silakan standby. Banten. Mana Banten ini? Selamat pagi. Wah, selamat pagi itu Kak Kansar itu kayaknya ya. Selamat pagi Pak Kak Kansar. Nggak kelihatan ya? Gak kelihatan Pak. Itu batiknya bagus benar jadinya. Selamat pagi Pak. Backdrop sama batiknya sama juga. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suaranya jauh Pak. Ya, Ya, silakan Pak. baik. Untuk kegiatan latihan SAR di daerah tahun 2020 ini, ya kami menyadari bahwa sumber daya sangat terbatas, sehingga ada tujuan selain latihan itu terselenggara, kami juga berusaha untuk memenuhi, ya, menambah kapasitas daripada sumber daya manusia. Sehingga kemarin kita diskusi mengambil kesimpulan nanti untuk pelaksanaan kegiatan untuk latihan ini akan dilaksanakan dengan mengambil tahap kedua, yaitu untuk gelar posko dengan materi pembekalan yang akan diperbanyak. Nah, tentunya ini kaitannya dengan ini, nanti mungkin selain dengan kasih latihan dalam hal pelaksanaan latihan itu sendiri, nanti juga akan berkoordinasi juga dengan Direktorat Bina Tenaga ataupun Baliklat untuk pemenuhan tenaga asistensi ataupun instruktur yang untuk bisa membantu kami untuk pembekalan bagaimana sarplen yang kita laksanakan. Di akhir nanti akan diadakan kegiatan yaitu untuk di poskonya, yaitu untuk pemenuhan kegiatan itu. Karena kami dengan adanya kegiatan ini dua tujuan, yaitu yang pertama adalah latihan SAR itu sendiri bisa tercapai, kemudian yang kedua menambah kapasitas sumber daya manusia yang ada di latihan ini juga bisa tercapai, yaitu menciptakan sarplenner yang ada di kantor SAR. Demikian untuk informasi Kasila. Untuk RGP sementara juga sudah kita rencanakan dibuat, draftnya sudah ada. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan yang kemarin dilaksanakan di April kita sudah geser dengan ditentukan di posisi bulan Oktober tanggal 1 sampai 14. Nah, demikian Kasila, mohon arahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kak Kansar Banten. Baik Pak, terima kasih kebetulan Banten juga tahun lalu saya yang supervisi Pak ya. Bapak sama nih tahun lalu mau tahun sekarang tingkat kedua Pak. Cuman tahun kemarin uji prosedur perban 9-nya tentang pengungsi. Bapak melakukan tingkat kedua TTX, tabletop exercise ya Pak ya. Saya berpikir tahun ini Bapak langsung ke tingkat ketiga Pak, manuver. Karena tingkat pertamanya, tingkat keduanya kan Bapak udah melaksanakan. Ternyata berbeda menggunakan latihan tingkat kedua kembali. Ini CPX, tapi dengan melalui pembekalan sarplen. Info dari Kasiop juga sama, hasil koordinasi kami dengan Kasiop Banten. Jadi ini kita sharing Pak, kebetulan saya juga pernah di Lampung ya, kita sharing. Dan ini juga memang arahan dari pimpinan, silakan sah-sah saja Pak, karena menunggu anggaran diklat sampai apalagi sekarang diklat ini sampai sekarang tidak ada diklat sama sekali. Ya, untuk peningkatan kompetensi. Nah, yang Bapak lakukan ini adalah dengan teman-teman di Banten adalah meningkatkan kompetensi, ya, sekaligus juga memang untuk uji dicanangkan kecelakaan kapal Pak, lumayan paling banyak juga. Ya, distress alertnya juga ada, ya. Itu Bapak bisa menggunakan CPX, latihan gladi poskonya, temanya itu kecelakaan kapal, ya. Nanti melalui pembekalan sarplen untuk tanggal sudah di note, sudah di kami confirm, yang semula Agustus kami minta arahkan di Oktober, tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak, yang pertama bukan kami artinya untuk di sini tidak menggurui ataupun segala macam, kita sharing, karena di kesiapsiagaan tidak mengarahkan untuk masalah pertanggungjawaban. Tapi ini sekali lagi, pembina teknisnya adalah di kesiapsiagaan tentang latihan, seyogianya karena ini menggunakan anggaran Latsarda, mohon untuk PJK-nya tidak menggunakan diklat, nanti di RGB-nya segala macam Pak ya. Nah, yang kedua,
ini Bapak harus berkoordinasi dengan tingkat unit kerja lainnya, Pak. Dalam hal yang pertama Direktorat Bina Tenaga. Karena standar penyelenggaraan diklat ada di sana, Pak. Ya, yang kedua dengan Balai Diklat selaku pelaksana atau penyelenggara diklat. Untuk instruktur ada yang memang di bawah di sana, Pak. Ya, kalau di kami hanya di supervisor saja, artinya untuk monitoring penyelenggaraan latihannya. Ya, silakan Bapak koordinasikan ke sana, ya, atau bisa dengan Lampung, bisa koordinasikan dengan Lampung sudah menyelesaikan itu. Saya setuju sekali kalau memang Banten memang sarplanernya berkurang. Kemarin kirim 2 di Lampung, cuma 1 ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa join lagi, mengundang 24 peserta, ya, bisa dengan kantor SAR terdekat, ya. Kalau memang syukur-syukur 24 itu internal Banten, ya lulus semua, ya itu merupakan aset Banten. Demikian Pak Kakansar di monitor Pak. Monitor ya. Terima kasih. Jadi sebagai informasi untuk Balai Diklat, ini kami sudah komunikasi dengan Kepala Balai. Nah, insya Allah bisa membentuk Direktur Bina Tenaga untuk kita koordinasikan kembali. Karena berkaitan dengan regulasinya bahwa untuk pelaksanaan diklat ini adanya di Bina Tenaga. Jelas untuk tenaga instruktur dari Balai Diklat ini insya Allah sudah bisa dikomunikasikan. Untuk pemenuhan standar minimal dari peserta nanti kita coba koordinasi juga dengan Balai maupun dari Bina Tenaga ataupun dengan kantor SAR terdekat, ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan sebagai informasi nanti pada saat untuk di posko pun kita juga tetap dengan stakeholder. Ini walaupun mungkin dengan virtual mungkin tidak akan. Demikian, silakan. Ya, baik Pak Kakansar, betul sekali karena outputnya adalah Bapak nanti terciptanya atau terwujudnya memang para sarplaner, mudah-mudahan tersertifikasi Pak. Outcome-nya adalah Bapak punya sarplanernya yang banyak ya, dan juga memang punya kompetensinya yang layak. Oke Pak itu. Jadi makanya mohon sekali lagi Bapak koordinasikan dengan baik dengan Kabalai, dengan Direktorat Bina Tenaga selaku sana, artinya pimpinan kami yaitu Direktur Kesiapsiagaan mengizinkan menggunakan anggaran Latsarda ini menggunakan diklat oke aja, tapi menggunakan RT tadi silakan Bapak tanyakan ke Pekanbaru, ke Bengkulu, terus ke Banjarmasin, ke Lampung, itu yang tahun lalu sudah melaksanakan sarplan. Demikian Pak Kakansar, artinya is okay, Banten nggak ada masalah Pak. Dan tinggal Latsardanya adalah kecelakaan kapal ya Pak ya, tingkat kedua CPX melalui pembekalan sarplan. Demikian Pak Kakansar. Terus aku bilang, udah apa-apa masukin aja. Tapi nanti kan ya, monitor ya Pak ya. Oke, monitor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti berikut-berikutnya sudah minggu depan kita melakukan penyusunan RGB bareng. Kalau RGB-nya sudah jadi, kirim aja Pak, nggak masalah. Saya yakin Cassiopo juga udah intens kirim ke saya. Ya, itu sudah baik ya. Nanti kita bareng-bareng minggu depan biar nanti lebih bagus lagi. Terima kasih Pak, silakan standby Banten. Ini saya melihat sudah ada Pak Septinus di Biak. Selamat siang Pak Septinus senior, izin mendengar suara kami yang di Bogor Pak. Silakan Mas Ohim di unmute. Oke, siap. Selamat siang yang di Bogor. Terima kasih untuk kesempatannya. Biak saat ini mohon maaf baru bergabung karena baru bisa join, mengingat pagi tadi juga ada beberapa tugas pemeriksaan 2 anggota dilanjutkan, bersyukur sekarang sudah bisa bergabung. Baik, terima kasih Mas Andriansyah untuk kesempatannya. Untuk Biak sendiri pelaksanaan kegiatan latihannya akan dilakukan bila mana tidak ada halangan sesuai jadwal di bulan November. Ya, untuk RGB dan lain-lain, kesiapan lain-lain akan kami siapkan untuk segera disampaikan ke supervisi. Demikian Pak Adriansyah sementara. Baik Pak Septinus dan rekan-rekan di Biak ya.
Alhamdulillah bisa gabung Pak, ya. Udah paling ujung Pak, takutnya nggak termonitor, ribet juga Pak. Tanggung jawab saya selaku supervisi ke pimpinan repot. BIAK sudah menjadwalkan 10-12 November, bagus Pak, ya. November masih baru 2 kantor SAR, itu waktu yang sangat baik. Nah, cuman ini kecelakaan pesawat jatuh, betul Pak Septinus? Ya, jadi sesuai dengan arahan dan skenario yang diusulkan, mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa kita lakukan untuk pelaksanaannya di BIAK, mengingat memang sampai dengan saat ini kita tidak berharap, tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi juga itu di BIAK. Tetapi sesuai dengan arahan dari pusat, perlu tetap kita lakukan untuk mengantisipasi bila mana suatu saat itu terjadi di wilayah kerja kantor SAR BIAK. Memang kalau kita mengacu di wilayah kerja yang rawan dan tingkat penerbangannya itu tinggi adalah di Nabire. Nabire yang sempat juga kemarin ada beberapa laporan perkembangan tentang kecelakaan penerbangan, baik crash landing maupun juga permasalahan trouble yang di seputaran bandara. Demikian Pak Andriansyah. Baik Pak Septinus, untuk rencon kecelakaan pesawat sudah ada Pak tahun lalu? Oke, untuk sementara kalau tahun lalu kita belum punya, tapi akan kita coba untuk berkoordinasi dan juga bersama teman-teman dari Oke, baik Pak Andriansyah. Jadi nanti kita juga coba sambil sharing, belajar dengan teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan kegiatan penanganan tentang kecelakaan penerbangan. Oke, baik Pak. Saya tangkap maksud Bapak juga. Artinya gini Pak, mudah-mudahan buku panduan yang sudah kami kirimkan sudah dibaca teman-teman di BIAK. Dalam menentukan latihan, apalagi khusus menggunakan skenario latihan, Bapak bisa menggunakan yang pertama rencana kontingensi Pak. Rencana kontingensi ini sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, misalkan kecelakaan kapal, oke, tahun lalu BIAK oke Pak, sempurna. Tingkat 3 manuver kecelakaan kapal, saya anggap sempurna lah BIAK itu, ya Pak ya. Cuman pentahapannya tingkat pertama, tingkat kedua sudah oke, tingkat pertama yang kami belum melihat. Nah, selanjutnya kalau renkonnya memang sudah ada, tunjukkan ke kami, ya itu tahun berapa untuk kecelakaan pesawat. Jika renkonnya memang belum ada, data operasi SAR Pak yang ditangani kalau kecelakaan pesawat, Bapak bilang di Nabire ada pesawat crash, tunjukkan kalau memang itu sudah ada. Ya, artinya setahu kita bersama memang frekuensi penerbangan wilayah khusus di sana itu memang tidak signifikan wilayah tengah ataupun wilayah barat. Ya, tapi kalau memang itu sudah ada insiden, yaitu di crash landing, Bapak bisa angkat itu. Potensinya tinggi, karena cuaca di sana sangat berubah, ekstrim dengan cepat. Bapak bisa angkat itu Pak. Nah, simultan renkonnya Bapak buat, is oke Pak, nggak ada masalah. Operasinya sudah ada, artinya kecelakaan pesawatnya sudah terjadi, tahun berapa, tunjukkan ke kami, Bapak latihkan di sana. Ya, jadi Bapak latihkan di sana, stakeholder yang terkait di sana itu sudah bisa Bapak rencanakan di BIAK. Kalau memang itu belum ada, itu tadi artinya arahan direktur jangan sampai membuat latihan ini halu Pak. Ya, artinya mengada-ngada yang memang tidak ada, ininya potensi kecelakaan tidak ada, renkonnya memang belum ada, itu jangan dilaksanakan terlebih dahulu. Itu yang arahan dari kami untuk BIAK. Selanjutnya, jika memang ingin tetap melaksanakan kecelakaan pesawat jatuh, ya artinya crash landing di bandara, ya Bapak latihan tingkat berapa yang akan Bapak laksanakan, apakah tingkat kedua atau tingkat ketiga. Biasanya BIAK tingkat ketiga nih langsung manuver. Nah, tingkat keduanya Bapak menggunakan TTX cukup Pak, ya, atau CPX juga di poskonya dengan Airnav, dengan PKPPK, ya, dengan Dinas Pemadam Kebakaran, is oke, nggak ada masalah ya. Nah, tingkat pertamanya Bapak sudah mulai dari Januari ya sampai dengan sekarang. Ya, Bapak bisa melaksanakan kalau memang itu kecelakaan pesawat, Bapak bisa refresh anggota Bapak, ekstrikasi kah di sana, bongkar pesawatnya.
Ya, Bapak bisa untuk medisnya MEFAR, untuk pertolongan darurat di sana. Terus komunikasi, Bapak latihkan antar komunikasi dengan Airnav, apakah sehari sekali seperti di Lampung jam 9. Mudah-mudahan Lampung masih jalan nih, jam 9 pagi dengan Airnav di sana, menggunakan HT Digilog. Nah, frekuensi-frekuensi itu yang akan digunakan untuk latihan. Nah, itu nanti kalau sudah fix bisa nanti ditingkatkan lagi menjadi latihan frekuensi operasi SAR. Begitu Pak Septinus, dimonitor Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Andreasan. Nanti akan kami tindak lanjuti dan tetap berkoordinasi internal. Setelah itu kaitannya dengan latihan bersama ini akan kami koordinasi dengan supervisi untuk pelaksanaannya dengan instansi terkait. Baik, Pak Septinus, ini saya anggap belum fix Pak ya, dari BIAP masih bisa berubah. Silakan Bapak internal Bapak ya komunikasikan, rapatkan apakah mau kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal atau KMM di sana yang paling tinggi is oke, nggak ada masalah. Ya. Jadi masih bisa berubah untuk tanggal. Baik Pak, November. Ya Pak ya, mudah-mudahan COVID-nya nggak ada, bisa terbang lagi ke sana, kita bisa lagi ngamal tawa Indro tuh ya. Pak Septinus makan ikan bakar lagi. Baik, ya. Pak Septinus, ada yang ingin disampaikan kembali dari BIAP? Terima kasih Pak Andri. Sementara mungkin itu dulu sambil kita monitor dan juga internal kan kami perkuat dulu untuk fixkan pelaksananya mau di laut atau di penerbangan. Demikian Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Septinus telah bergabung. Silakan standby. Saya ke Lampung. Ini si paling bungsu Lampung, walaupun ini ada Pak Harsono, ada Mas Adip sama Mas Slamet ya, perwakilan ini walaupun kasih opnya ini PLT-nya mana PLT-nya nih, PLH-nya. Itu ngerangkap aja kasubag umumnya. Dikasih unmute Mas Ohim Lampung. Siap. Unmute di unmute. Nah, sengaja saya pilih Lampung biar bisa ke Lampung, ada urusan yang harus diselesaikan. Ternyata Lampung kena COVID, jadi potong semua anggarannya. Ya. Pak Harsono, Mas Adip, Mas Slamet, untuk Lampung bukannya harus selesai Pak. Bapak nggak ada anggaran, nggak melaksanakan Latsarda. Salah. Bapak masih melaksanakan latihan tingkat pertama, yaitu pembinaan personil, ya, pembinaan beregu, antar regu, Bapak sudah bisa melaksanakan. Saya tahu betul di sana, ya, antar regu Bapak, mudah-mudahan Airnav-nya masih jalan nih Mas Adip ya, dengan Airnav itu jam 9 pagi. Jadi kan itu evident dengan stakeholder yang baik. Itu belum ada Pak di Kansar lain yang sudah bisa Airnav. Ya, itu sudah pakai walaupun Digilog kita taruh ke sana. Itu kan merupakan SMS, Safety Management System, ya, dengan ATC, itu sudah baik. Jadi kan itu evident. Jam berapa di logbook operatornya, terus latihan personilnya apa, walaupun memang nggak ada Latsarda, ya artinya Bapak melakukan pembinaan-pembinaan internal, jadikan itu evident. Sampai dengan Desember, ya, dengan sekarang kondisi COVID, menggunakan protokol kesehatan itu ke arah situ. Ya. Jadi tetap mengirimkan laporan itu ke kami Pak. Ya. Jadi kami punya pas saat evaluasi Lampung, kenapa nggak melaksanakan Latsarda tingkat 2 atau tingkat 3? Anggarannya terpotong kena COVID. Ya, ada 4 Kansar yang terpotong dengan COVID. Begitu, saya minta 1-2 pepatah dari Lampung, Pak Harsono. Mas Adip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak selaku pasien. Terima kasih untuk Mas Slamet itu maskernya dibuka dulu, Mas Slamet. Nah, kan lebih ganteng tuh, ya. Beberapa masukannya dari pasien terkait pelaksanaan Latsarda tadi sudah banyak sampaikan bahwa kita ada anggaran sehingga dalam tanda kutip untuk Lampung tidak melaksanakan untuk tahap kedua atau tahap ketiga, tapi dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tingkatan tahap pertama berupa beberapa poin. Di sini ada 3 poin. Itu keterkaitan personil, operasi peralatan ataupun prosedur komunikasi dengan berbagai macam sub-item yang intinya adalah untuk profisiensi ataupun
meningkatkan kualitas dari SDM di kantor pertama itu sendiri. Nah, terkait dengan RGB, izin Bapak, untuk RGB nanti kita akan mensusulkan juga terkait dengan pelaksanaan tingkat pertama ini, termasuk jadwalnya dan surat pemberitahuan bahwa pada intinya kita terdapat pemotongan anggaran dalam pelaksanaan laksana khusus untuk penakut, sehingga ada beberapa tujuan yang akan kami sampaikan. Yang pertama kita adalah surat pemberitahuan terkait pelaksanaan laksana sendiri, yang mana kita tidak melaksanakan latihan di tingkat kedua atau tingkat ketiga karena masalah pemotongan anggaran, sehingga kita melaksanakan di tingkat pertama, termasuk beberapa event nanti yang akan kita susulkan setelah RGB ataupun jadwal pelaksanaan latihan di tingkat pertama tingkat kedua. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Lampung kepada supervisi. Mungkin ada masukan ataupun arahan selanjutnya dari Pak Andansah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet ya, mewakili Kasiop ya, Pak Julius. Untuk Lampung dan juga teman-teman di 7 kantor SAR yang lain, Tanjung Pinang, Biak, ataupun yang lain ya, artinya tetap latihan tingkat pertama dilaksanakan. Ya, walaupun memang anggarannya menggunakan marknya pembinaan, kepegawaian, ya, terus juga menggunakan pemeliharaan kapal, ya, tapi itu memang dalam rangka core bisnis kita itu adalah operasi SAR. Tugasnya adalah mendukung operasi SAR itu siaga dan latihan. Artinya tidak ada berhenti, tidak ada operasi, siaga dan latihan ini tetap terlaksana. Itu merupakan bentuk kesejahteraan bagi pegawai, Pak, personil ya, jadi tetap dilaksanakan. Silakan Lampung merencanakan itu. Saya yakin sudah 6 bulan berlalu ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dicari evidennya, Pak. Ya, Pak Harsono mohon dibantu Pak Harsono ya, eviden tersebut nanti sampai Desember dikirimkan ke kami dan diklaim itu latihan tingkat pertama. Ya, tetap setiap nanti event sesi kedua, ketiga, supervisi Lampung tetap kami libatkan. Siapa tahu Januari Bapak sudah mau melaksanakan katanya, tapi kan kalau Pak Direktur nggak mau Januari Latsarda tingkat kedua, paling cepatnya 3 bulan, bulan Maret. Nah, nanti aturan berikutnya kita akan buatkan di suatu keputusan lagi dari tingkat eselon 1, apakah itu deputi atau direktur ya. Jadi sudah ada gambaran tahun kedua Mas Adib. Ya, ada gambaran tahun kedua besok mau bikin apa. Ya. Nah, mau kecelakaan kapal, misalnya paling banyak di Selat Sunda, apalagi mau jadi TSS nih Selat Sunda. 4 kantor besar kapalnya harus ready termasuk Lampung. Ya, jadi tidak ada salahnya, mungkin bulan besoknya sudah ada latihan TSS. Bisa kita libatkan nanti, kami libatkan Lampung. Ya, nanti jadikan itu eviden juga. Ya, mulai sekarang disusun Mas Adib, Mas Slamet, selaku analis. Ya, itu paling banyak adalah di KMM dan kecelakaan kapal ya. Is oke. Renkonnya kan sudah ada, renkonnya ya, kecelakaan kapal. Udah mantep, tinggal latihannya yang belum. Ya. Pak Harsono, ingin sampaikan Pak Harsono. Wilujeng Sumping di Bandung. Di Bandung, di Lampung. Cukup ya Pak ya. Oke, saya lupa, mohon maaf lahir batin teman-teman semua. Baik, sesi terakhir untuk perdana ini, silakan di unmute semua. Mas Ohim, mungkin ada yang ingin bertanya terkait buku panduan. Saya kasih kesempatan 15 menit terakhir sebelum kita closing supervisi pertama. Silakan yang ingin bertanya terhadap buku panduan dan ya silakan Pekanbaru dulu, silakan Pekanbaru Mas Ohim. Itu sudah angkat tangan. Angkat tangan nyerah atau gimana, Pak Jeki? Silakan, Pak Jeki. Mas Ohim ini dia nge-like di sana. Ya ini jaringannya agak jelek. Nah, udah. Ya, silakan Pak Jeki Pekanbaru. Ya, izin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin semuanya, Pak kasih latihan. Ya. Selain jaringannya jelek, memang di sini orangnya jelek nih. Enggak lah. Enggak bercanda Pak. Sebelah kanan saya orang ganteng nih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perkara penjelasan ada yang kurang pas nih. Bukan kurang pas, kita yang kurang pas untuk menyerap. Terkait mengenai panduan penjelasan Dena Pak, Dena latihan itu kita masih kurang penangkapan kita. Mohon penjelasan ulang Pak untuk disampaikan secara langsung gitu. Terima kasih Pak kasih latihan untuk sementara itu dulu.
saya yakin teman-teman menggunakan masih format RGB yang lama ya. Nah, walaupun contoh, bukan contoh, nama filenya sama, contoh RGB, pasti buka, itu banyak tuh. Beberapa kantor menggunakan format itu. Silakan yang format terbaru, yang ditanyakan Pak Eko, itu yang terbaru silakan gunakan. Karena di bab keempat, dana itu sudah masuk di bagian bab kedua atau bab ketiga. Ya, tinggal bab keempat itu adalah yang A, protokol COVID-nya. Nah, dana itu mengacu ke buku 1, buku 2-nya hampir sama, ya. Itu dana latihan yang akan Bapak laksanakan tingkat kedua dan tingkat ketiga. Itu kemarin sudah kita bahas tuh di Pekanbaru. Kita mau di Bengkalis atau di Dumai, Pak Jeki. Siap. Jadi RGB-nya bukan yang itu ya, Pak Jeki ya. Silakan yang format terbaru yang semalam saya share. Oh, yang semalam. Oh ya, siap. Ya, itu disesuaikan lagi Pak Jeki. Ya, siap, siap. Ya, terima kasih. Cuk. Mantap. Silakan teman-teman yang ingin didiskusikan. Biak, ada yang ingin diskusikan, Pak Indro? Masih ada? Cukup, Pak Wasino? Di-unmute aja, Mas Sohim, di-unmute aja semua, nggak apa-apa. Semua di-unmute aja semua, nggak apa-apa. Kesian mau ngomong itu. Pak Mas Wahyu, jangan lupa dokumentasi Mas Wahyu, ya, buat laporan kita nanti di grup, di screenshot semua. Silakan Pak Wasino, ada yang ingin disampaikan, didiskusikan kembali? Masih ada waktu 10 menit. Mohon maaf nih, yang sholat Jumat itu tertunda, mohon maaf. Ya, silakan Pak Wasino. Izin Pak Kasih, ini. Siap. Jadi untuk latihan tingkat 1 dan 2 tadi ya? Ya. Ini kalau dari Banjarmasin itu rencana sih nanti karena kita pelaksananya bulan Oktober, itu kalau mau izin kalau kita laksanakan nanti September seperti apa? Mohon arahan. September nggak ada masalah Pak. Artinya Bapak udah waktunya semakin mepet dan harus diselesaikan dengan baik. Bapak tadi mau tingkat ketiga kecelakaan kapal itu 500 meter dari Pelabuhan Trisakti, is okay. 4 hari atau 3 hari ya. Jadi untuk VTX, CPX Bapak bisa sisipkan di situ atau 1 hari atau 1 minggu sebelumnya boleh, nggak ada masalah Pak. Oh, jadi rencana seperti itu Pak yang kita laksanakan nanti dari Banjarmasin. Ya, September Bapak sambil komunikasikan kembali dengan Kak Kansar, dengan teman-teman lain September tanggal berapa. Nanti minggu depan kita kumpul lagi kembali, sudah dapat hasil tersebut. Sambil nyusun RGB, sambil Bapak nyusun skenario. Siap, siap. Ya. Sebentar itu dulu Pak dari Banjarmasin Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wasino. Pak Saiful, Ternate, silakan. Masih belum, lihat apa yang sudah dikasih, baik dari RGB, juga kita dengan protokol COVID yang ada. Ini lagi sementara apa? Tekniknya kita akan seperti apa, bagaimana nanti akan kami berunding juga sama maupun sama anak-anak. Karena kami masih Halo Pak Saiful mulutnya begini tapi saya nggak bisa dengar nih. Apa saya doang atau semua? Ya, halo. Ya, sip, mantap suaranya ada. Ya. Ini apa sementara untuk dari Ternate kami coba lihat konsep RGB yang baru dulu, Pak. Nanti akan dibahas bersama-sama ya. Dengan rekan-rekan. Sembari juga kami akan bahas bersama dengan pimpinan secara beserta analis karena terkait protokol COVID juga. Apalagi kami langsung ke stasiunnya untuk ke kegiatannya itu di stasiun 3 nantinya kan. Jadi ada pengerahan beberapa instansi yang di luar kami juga. Itu nanti juga kami diskusikan atau kami juga nanti akan coba secara langsung baik ke KSOP atau ke BAMON, Balai Monitoring, terkait penggunaan frekuensi. Entah nanti kita ada frekuensi tersendiri untuk bersama-sama main di situ.
atau kita menggunakan frekuensi internal juga kita gunakan, atau seperti apa nanti kita coba koordinasikan kembali. Sementara dari kami juga baru melihat ini Pak untuk RGB-nya yang semalam. Kita coba pelajari dulu Pak untuk lebih lanjutnya. Mungkin izin jika memang ini waktunya kalau bisa jangan terlalu mepet, karena mungkin teman-teman juga mempersiapkan, terus teman-teman juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya untuk penyusunan apa yang akan dilaksanakan, apalagi yang station 3 demikian. Baik, Pak Saiful, untuk waktunya nanti minggu depan di khusus di 8 Kansar ini saya jadwalkan kembali lebih cepat, dan mohon untuk RGB yang sudah jadi, Pak Eko sudah jadi, Pak Jeki sudah jadi, ya, Banten juga sudah jadi, mana ya, itu mohon dikirim aja Pak. Ya, Pak Wasino kalau sudah jadi dikirim, mau salah betul nanti kami baca, kita akan berikan koreksi. Jadi nggak pas saat pertemuan nanti kedua, saya tanya lagi, mana Pak Wasino? Nah, jadi saya nggak punya waktu untuk mengkoreksi. Nah, RGB itu standar minimal yang harus dilengkapi. Punya pengembangan, punya inovasi lain dari format tersebut, ditambahkan kembali, is okay. Tapi standar minimal format atau kerangkanya adalah seperti itu, demikian. Mudah-mudahan itu menjadi ketetapan apakah nanti lampiran perban atau lampiran juknis, itu nggak ada masalah. Karena ini kita masih proses revisi Perka nomor 4 tahun 2012, ya kan? Nah, itu buku 1, buku 2, buku 3-nya itu masih berlaku, ya, tapi RGB-nya tidak diatur. Karena RGB-nya masing-masing Kansar, yang bagus mah bagus, ya, yang jelek mah jelek. Cuma 2 lembar RGB, nah, itu kita berusaha untuk samakan itu. Itu untuk RGB. Selanjutnya untuk latihan tadi Pak Saiful bagus, sudah memang ke Balmon. Silakan jadikan ajang latihan ini untuk koordinasi dengan stakeholder lain, sudah MOU, sudah PKS untuk Balmon, diujikan latihan tersebut. Dan ini pas saat operasi sudah menggunakan frekuensi yang sama, orangnya pun juga prosedurnya yang sama, lebih mantap lah jadi kantor SAR untuk operasi SAR. Makasih Pak Saiful. Ya. Kesempatan Pak Eko, ada yang disampaikan Pak Eko ini tinggal sendiri, teman-temannya kemana Pak Eko? Cukup? Cukup. Banten masih ada monitor, orangnya nggak ada. Kasiopnya nggak tahu nih saya kemana nih Kasiopnya. Nggak ada ya? Dari Mas Wahyu yang ingin disampaikan? Mas Wahyu udah ada. Oke, ini sudah 5 menit habis. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk supervisi kali ini. Mohon maaf dari kami atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi nanti minggu depan. Mohon RGB-nya Pak disusun aja, nggak apa-apa. Pak Septinus susun aja dulu Pak. Ada perubahan nanti is okay, nggak ada masalah ya. Pak Saiful kirim aja dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Skenarionya Pak ini kami bantu Pak. Kami bantu sebisa mungkin, minimal bantu doa Pak. Ya, minimal bantu doa biar sukses kan. Ya, Pak Wasino ketawa. Minimal bantu doa biar sukses. Soalnya sekarang bingung. Ya belum tentu saya bisa ke Banjarmasin lagi, ke Ternate karena Covid susah sekarang terbangnya ya. Jadi virtual aja lah. Baik, demikian Lampung oke, Tanjung Pinang, Ternate, Biak, Banten, Pekanbaru, Makassar ya langsung live. Terima kasih atas waktunya. Kami menunggu RGB-nya langsung kirim di grup kita yang 8 Kansar itu. Ya, eviden-evidennya dikasih ke kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kompak selalu. Salam sehat. Ya. Dari pagi.